Hai, selamat datang di Jejak Eksplorasi, channel yang akan membagikan informasi edukatif, healing, kuliner, wisata, hotel, dan dunia camping. Tonton sampai habis ya, jangan sampai ada bagian penting yang terlewatkan. Untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh dibantu subscribe. Jangan lupa like dan komen. Oke, kali ini Jejak Eksplorasi akan membagikan momen camping di Kampung Rimba Bogor. Nah, ini dia suasananya, bisa dilihat. Begitu masuk, kita sudah ketemu sama monyet ya. Monyetnya bergelantungan di atas. Itu sebenarnya lumayan gede tuh monyet, cuman karena posisinya tinggi jadi kelihatan kecil. Tapi insya Allah ini aman ya teman-teman. Jadi selama aku camping dari hari Sabtu dan Minggu itu nggak ada monyet yang turun, maksudnya turun terus ngeganggu kami itu nggak ada. Tapi kalau mungkin teman-teman yang pernah camping di sini boleh dong cerita pengalamannya selama camping di Kampung Rimba Bogor. Cuman selama aku camping di sana, alhamdulillah sih asik, seru, dan monyetnya justru menambah suasana syahdunya hutan gitu, karena kan di Kampung Rimba itu banyak pohon, jadi tuh kayak berasa kita tuh di hutan gitu loh. Udah ada suara burung-burung, suara monyet, terus ketemu suara sungai, jadi sungainya tuh kenceng gitu suaranya. Nah ini dia parkirannya di deket pintu masuk, ini pintu masuk, terus parkiran bawah apartemen 1 yang dekatnya kafe gitu. Nah ini tenda aku, jadi aku ngebangun tenda itu memang di paling bawah, deket, aku cari yang deket kamar mandi gitu. Ini adalah spot sungai, jadi agak ke bawah gitu, ke kiri bawah. Kalau dari depan itu kita akan ketemu dengan sungai yang arusnya deras banget, jadi kencang, suaranya tuh kencang, arusnya juga kencang. Terus di depannya langsung tuh kayak ada tebing, rawa-rawa, pohon-pohon gitu loh, jadi kayak gunung-gunung gitu. Ini batunya juga gede-gede banget. Kalian bisa dengerin suara air sungainya kencang banget, deras banget. Jadi harus hati-hati kalau misalnya pengen mandi di situ. Nih teman-teman bisa dengerin suaranya, kenceng banget, adem banget, kayak berendam di air es. Kalau masukin air tangan ke situ tuh bener-bener, masya Allah, ini ciptaan Allah yang luar biasa. Ini jalannya ya, jadi kalau kita jalan mau ke bawah tuh, dari atas ke bawah tuh kita ngelewatin batu-batu ini kayak gini nih. Tapi seru beneran, asik, seru banget. Kita bisa lepas sandal dan nyeker di situ. Tapi kalau khawatir kita tetap pakai sandal ya, takutnya nanti ada duri atau yang tajam-tajam membahayakan gitu. Nah teman-teman pernah dengar gak sih, ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa suara gemercik air itu bisa mempengaruhi pikiran seseorang agar tetap tenang, nyaman, dan tidak khawatir dengan keadaan. Selain itu, suhu udara di sekitar juga akan terasa mendukung suasana damai tersebut. Jadi kalau ada orang yang mungkin ada masalah atau ingin breakdown sebentar dari hiruk pikuknya perkotaan, pekerjaan, dan kesibukan lain, itu cocok banget kalau wisatanya ke air terjun gitu-gitu. Nah kalau kalian mau camping, aku juga bisa nyaranin kalian tuh kesini ke Kampung Rimba, karena kita tuh kayak bener-bener back to nature. Kita tuh kayak berada di hutan yang kita dengerin suara monyet-monyet, burung-burung, terus suara air tuh kalau dari atas sebenarnya masih kedenger. Jadi sampai ke tendaku tuh air tuh masih samar-samar kedenger gitu, suara air sungainya. Jadi kita tuh selama 2 hari bisa ngedengerin suara air, suara burung, suara monyet. Udaranya sejuk dan dingin banget, beneran dingin banget udaranya. Nah ini tenda kami, ini baru beli sih, baru beli dadakan banget karena dapat racun dari temennya Lea. Akhirnya kita tuh beli dadakan, beli tenda dan alat seadanya di dapur, udah bawa aja dah. Ini kondisi kalau kita lihat dari lantai 2. Jadi nggak tahu ya namanya apa ya, dia tuh kayak bentuknya kayak terasering gitu loh. Kampung Rimba tuh kayak terasering gitu. Nah ini tingkat yang kedua, banyak tumbuhan paku-pakunya gitu. Terus itu yang ditanam di atas-atas tuh tumbuhan kopi, jadi dia agak miring gitu modelnya. Tuh pada tangga-tangga kecil ke atas gitu, bener-bener kayak di hutan. Jadi kita tuh kayak berasa camping di dalam hutan. Terus di Kampung Rimba tuh juga menyediakan rumah kayu dan tenda yang tinggal kita masuk aja. Jadi kita bawa badan aja,
sudah bisa ngerasain staycation di dalam hutan. Ini kolam renangnya belum penuh airnya. Airnya pakai air asli, jadi nggak perlu takut ada kaporitnya. Nah, ini posisi parkiran keduanya. Cuman agak curam ya, maksudnya turun dan naiknya itu lumayan curam gitu. Ini kafenya dari atas. Nah, ini jalan buat mobilnya kalau mau ke atas. Jadi kalau mau ngambil tempat camping yang di atas, mobilnya bisa dibawa ke atas, jadi ngangkat barangnya itu udah jauh. Sebenarnya ada porternya sih, gratis juga, kita bisa memanfaatkan porter di sini. Cuman kemarin karena aku deket ya aku bawa sendiri. Ini view samping kanan. Jadi kalau kita lompat udah jatuh lah, kayak berasa berada di jurang tuh. Kita posisinya lebih lebih di atas. Nah, kayak ke jurang kan, banyak batu-batu. Itu lagi dibangun sih. Ini jalan menuju ke sungai. Tuh sungainya sebelah sana. Nah, ini musolanya Kodarolo. Semalam sebelum kami nyampe Kampung Rimba tuh hujan deras teman-teman. Jadi air hujan masuk ke musolanya dan karpet-karpetnya basah becek gitu. Treknya Kampung Rimba, estetik versi alam sih, tapi capek banget bagi yang jarang olahraga kayak aku. Ya positifnya kita bisa sambil olahraga kalau di sini karena banyak anak-anak tangga kecil naik turun gitu. Terus udaranya juga seger banget. Kalau malam dingin yang menggigil. Tuh, seger banget kan, banyak pohon-pohon. Ini udaranya bener-bener seger, adem banget beneran. Fasilitas-fasilitasnya ada paintball, off-road, hiking, grill. Cuman kami pada waktu itu belum tertarik nyobain sih. Masih sibuk menikmati view-view alamnya yang ijo-ijo, udaranya yang seger, adem, dan lebih main di sungai gitu sih. Nah, ini kafenya yang bukanya 24 jam. Lumayan rame sih kalau malam minggu gitu waktu itu ya. Cuman lagi-lagi kami belum berkesempatan nyobain makan atau nongkrong di cafe ini. Soalnya habis makan malam kan di tenda, terus habis itu kita ngopi ngeteh di camping ground yang paling atas sama keluarga temen yang kodarullah gak ke video juga suasana malamnya itu kayak gimana. Sorenya kita eksplor ke bawah lagi ke sungai. Ini yang kita lewatin camping ground ya teman-teman. Kita boleh pasang tenda di sini. Kayak gini contohnya. Banyak tenda di sini, view-nya sungai dan hutan rimbun gitu. Kayak dinding atau lereng gunung yang rimbun banget. Agak horor sih kalau bagi aku tuh. Ya cuman ya lebih berisik lagi, suara air sungainya kencang banget. Sebenarnya dari tendaku juga masih kedengeran suara gemercik air sungainya, tapi tidak sekencang kalau bangun tenda di tempat yang bawahnya kafe arah yang mau ke sungai ini. Nih kayak gini nih treknya kalau kita mau ke sungai. Agak curam sih turunnya, lumayan. Tuh sungainya udah kelihatan. Tuh. Satu hal yang terlupakan yaitu suasana malamnya nggak tervideokan. Ini sudah sepaginya kita udah masak-masak, bikin bakwan jagung, makanan favorit anak-anak. Ini menurutku simpel sih karena jagungnya tinggal diserut-serut pakai pisau aja. Bawang merah, bawang putih cuma dipotong-potong, semuanya potong-potong semuanya, kasih tepung, seasoning, langsung goreng gitu doang. Nih suasana paginya, kita masih pagi udah semangat bikin sarapan. Tips buat teman-teman yang mau kesini buat camping atau staycation di rumah kayunya, bisa diperkirakan atau direncanakan masalah makanan keluarganya. Ini aku udah semangat banget di rumah bikin meal planning untuk 2 hari selama di sini. Paginya dapat sarapan. Jadi kita yang masak-masak, bikin bakwan jagung, masak sayur, nasi, jadi bentrok dengan sarapan nasi box gitu, jadi kebanyakan gitu loh. Kecuali kalau kalian nggak bisa sarapan nasi goreng, ya kalian bisa atur sendiri yang kalian pengen gitu. Ini tongkol suwir, masanya dibantuin sama anak-anak. Anak-anak happy banget masak di hutan katanya. Karena pakai kompor kecil jadi kayak masak-masakan mainan kali ya. Nih bakwan jagungnya. Anak-anak tuh bener-bener happy banget kalau dilibatkan dalam hal masak-masakan gini. Cuman ya harus dalam pengawasan yang ketat, ya harus diawasi dengan baik. Karena takutnya nyiprat atau sendoknya nyemplung. Dan tara, sudah matang semua. Ini nasi boxnya. Kita dapat 2 packs per satu tenda.
udah ada sayur. Menurutku nasinya jadi kebanyakan banget. Oh ya, ini aku share price list kalau teman-teman mau main ke sini, nanti bisa di screenshot. Di situ sudah ada kontak person yang bisa dihubungi. Oke teman-teman, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe ya. See you next video. Insyaallah, bye-bye.